Selamat siang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semua. Kembali kita bertemu hari ini untuk membahas masalah di seri behavior, jadi seri perilaku. Topiknya masih berhubungan dengan topik minggu lalu yang sudah dibicarakan dengan Ibu Jenny, ya, adalah bagaimana membantu anak-anak belajar di rumah. Ya, kan minggu kemarin kalau ingat kita sudah belajar mengenai lupa lagi saya istilahnya tuh. Ya, yang sekarang ini kita akan menggunakan teknik namanya antecedent based intervention atau ABI ya. Jadi kalau diperhatikan ini ABI bukan ABA ya. Kalau ABA itu kan Applied Behavior Analysis. Nah, ini salah satu teknik di dalam ABA namanya Antecedent Based Intervention. Hari ini yang akan presentasi adalah Ibu Kunti. Ibu Kunti di Jakarta apa di mana ya? Rumah saya di Tangerang Selatan. Di Tangerang ya. Beliau telah menamatkan pendidikan BCBA-nya di University of Washington. Hah? Di University of Washington. University of Washington. Oh, jauh juga ya. Berapa tahun di sana, Bu? Totalnya 2,5 tahun. Kerasan sedikit, Bu? Totalnya 2,5 tahun. Ya, jadi Ibu 2,5 tahun tinggal di sana untuk menyelesaikan BCBA ya? Lama juga ya kayak sekolah dokter. Ya, begitulah kalau mau berjuang, moga-moga nanti hasilnya juga bagus. Jadi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, silakan saja. Masalah belajar ini nggak pernah selesai-selesai, tidak pernah selesai-selesai ya. Pastilah kalau punya anak ada masalah belajar. Saya melihat beberapa pasien saya yang sedemikian parahnya tidak mau belajar sampai dipukulin, dicubitin, datang biru-biru. Ya, sebaliknya juga ada yang datang, ibunya yang biru-biru dipukulin anaknya, karena anaknya disuruh belajar ngamuk-ngamuk terus jadi menyerang, agresif, menyerang ibunya. Nah, ini mungkin tidak semuanya, tapi barangkali sebagian besar di antaranya bisa diatasi dengan teknik-teknik yang barangkali ya kalau kita lancar sih tidak terlalu sulit ya, Bu Kunti ya. Bisa. Jangan susah-susah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa belajar dengan senang, anak-anak mengerjakan tugasnya dengan senang, hasilnya pun bagus. Ya. Silakan Ibu Kunti, perkenalkan diri dulu lah. Oke. Oh ya. Terima kasih Prof. Sebelumnya, halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah hadir di webinar ini. Nama saya Kunti Hardi. Saya BCBA. Sekarang berpraktek di daerah Tangerang Selatan, Jakarta dan sekitarnya. Tadi udah diceritain saya lulus dari University of Washington. Waktu kuliah di sana saya itu secara umum banyak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sekolah, di lingkungan sekolah inklusif. Waktu tahun pertama saya bekerja di preschool inklusif. Di tahun kedua saya bekerja di sekolah K-12, jadi dari SD sampai SMA, kayak gitu. Jadi selain di sekolah juga saya ada beberapa pengalaman di klinik dan bekerja di rumah, kayak gitu. Saya langsung share nggak apa-apa ya, Prof ya? MED-nya apa ya? MED, Master of Education. Di mana? Oh, maksudnya? Ya, Master Education-nya dari mana? Dari University of Washington juga. Oh, tambah lagi dong berapa tahun? Enggak, itu barengan, Prof. Jadi kuliah spesialnya bareng sama kuliah ABA-nya gitu. Ada program BCBA yang langsung dapat master ya? Ya, alhamdulillah lah. Background-nya apa Bu Kunti ya? Background-nya maksudnya?
Ya dulu-dulunya apa? Oh, dulu-dulunya aku awalnya terapis. Habis itu dapat beasiswa kesempatan untuk kuliah di Washington ini, ngambil ABA di ABA dan langsung BCBA itu. Habis itu kan kalau misalkan kuliah jadi BCBA kan harus ngambil praktek ya untuk ngambil jam. Nah, dulu tuh waktu di Seattle kerjanya aku secara umum banyaknya dapat pengalamannya di sekolah kayak gitu. Alhamdulillah kalau dapat beasiswa ya, karena mahal sekali kan sekolah BCBA ini. Sampai saya di meeting di luar negeri saya bilang nyebelin itu karena mahalnya kayak begitu. Bukannya bantu orang, bikin susah orang. Ya. Mahal sekali ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi untunglah kalau kita bisa mendapatkan langsung dari tangan pertama yang belajar BCBA dan master. Semoga bisa diterapkan di rumah. Dan itu ada Ibu Ruri itu udah janji katanya kapan mau buka sekolah buat ibu-ibu dan untuk terapis. Kata beliau Januari. Wah, saya bilang saya keburu tua kalau Januari. Ya, jadi sesegera mungkin kita lakukan. Tapi sekolahnya sekolah yang serius, bukan sekolah yang ece-ece. Cuman lihat video-video gitu, enggak. Ini harus serius. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nantinya ada kesulitan dengan anak-anaknya, misalnya lokasinya jauh di daerah, mau mengajar sendiri anaknya, silakan saja join. Ya. Silakan Bu Kunti, dimulai. Oke, baik, saya mulai ya presentasi materi saya. Jadi judulnya kan mencegah masalah perilaku dengan antecedent based intervention. Kayak gitu. Nah, antecedent based intervention ini tadi Prof udah bilang itu adalah salah satu dari teknik intervensi yang ada di ABA gitu. ABA kan mungkin ada Bapak Ibu udah kenal sama DTT, udah kenal sama reinforcement. Nah, ini ada satu tekniknya kayak gitu. Nah, seperti yang kemarin udah di-share juga sama Jennifer, juga di-share sama Mbak Sari di minggu-minggu lalu, kita juga akan masih melihat si table ABC, antecedent, behavior, sama consequences. Nah, tapi karena ini di judulnya juga antecedent based intervention, maka kita akan fokusnya itu sama si bagian A-nya, yaitu pada saat hal-hal yang kita bisa persiapkan sama modifikasi sebelum perilakunya terjadi. Yang dimana dengan memodifikasi si antecedent ini kita harapkan bisa meningkatkan motivasi anak belajar dan menurunkan masalah perilakunya anak gitu. Gitu. Jadi ini emang kalau misalkan di penelitiannya banyaknya ditelitinya untuk mengurangi masalah perilaku gitu. Ya misalnya tidak mau belajar kayak gitu. Nah, fokusnya ini sama modifikasi lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan itu bisa material belajarnya, bisa instruksinya, bisa gimana kita ngasih instruksinya tuh kapan, di mana, itu juga bagian dari lingkungan. Kayak gitu. Positifnya, dia ini terbukti membuat anak itu lebih fokus, kemudian dia itu juga mengkoreksi masalah lingkungan. Jadi kalau ada hal-hal di lingkungan belajar anak yang negatif atau aversif, itu dengan melakukan intervensi ini bisa dikoreksi menjadi lebih positif dan menimbulkan motivasi anak untuk melakukan perilaku yang baik gitu. Minusnya, ini tuh intervensi ini tuh nggak bisa digunakan sendiri aja. Jadi kalau makan kita hanya bilang aku mau fokus pakai antecedent based intervention untuk membantu mengurangi masalah perilaku anak, karena itu tidak efektif, perlu intervensi lain seperti yang sudah kita kenal, misalkan reinforcement. Jadi diberikan penguatan saat anak itu melakukan perilaku positif, atau juga extinction. Jadi extinction itu di mana kita tidak memberikan reinforcement saat anak itu melakukan perilaku negatif atau masalah perilaku gitu. Tuh. Nah, saat ngomongin karena si penelitiannya ini fokusnya sama
masalah perilaku, maka banyak hal-hal yang dikaitkan tuh sama masalah perilaku dan fungsi perilaku gitu. Jadi di sini aku akan ngebahasnya juga berdasarkan fungsi perilaku dan juga kira-kira apa aja yang bisa dilakukan saat anak itu masalah perilakunya karena fungsi-fungsi tersebut gitu. Yang pertama akan kita bahas adalah fungsi attention. Nah, atensi ini berarti bukan fokus, tapi artinya anak yang melakukan masalah perilaku karena mencari perhatian gitu. Jadi contohnya adalah misalnya kayak ada anak yang dimana dia itu selalu ingin belajar itu kayak selalu mau nempel sama orang tuanya atau misalkan sama kakaknya atau adiknya gitu. Jadi kayak orang tua atau kakak adiknya itu nggak bisa kayak ngelakuin tugas lain kayak gitu. Maunya nempel terus nggak bisa ngelakuin tugas mandiri. Ya gitu, itu contohnya. Ada juga untuk misalnya kayak karena misalkan pas lagi ngerjain tugas mandiri, tiba-tiba dia itu kayak misalnya kayak teriak atau misalnya ya perilaku mencari perhatian gitu. Jadi kayak kalau misalkan Bapak Ibu ngeliat kayak, oh anak saya ini kok selalu berusaha mencari perhatian ya. Nah ini adalah mungkin fungsi perilakunya adalah untuk atensi gitu. Jadi, kalau dalam antecedent-based intervention ini, yang kita pikirkan gimana cara menurunkan kebutuhan anak akan si perhatian ini, gitu. Nah, cara yang pertama, itu berikan perhatiannya secara proaktif, gitu. Jadi, karena kita tahu anak ini tuh butuh perhatian ini, gitu. Jadi, kita berikan si perhatiannya, gitu. Salah satu hal, kalau misalkan konteks dulu belajarnya di sekolah, itu jadi anak yang kita tahu, oh ini ada kebutuhan, atensinya tinggi gitu. Maka anak ini duduknya didekatkan sama gurunya gitu. Ini juga bisa dilakukan mungkin di rumah. Jadi anaknya itu duduk posisi belajarnya dekat dengan orang tua melakukan kegiatan. Jadi ada perasaan kedekatan kayak gitu. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan kayak sebelum anak itu ngelakuin tugas yang mandiri atau tugas PR lah, tugas sekolah gitu, itu sempatkan sebelumnya itu quality time bersama Bapak Ibu gitu, atau misalkan sama kakaknya, dimana yang dia tahu dia tuh emang seneng kayak gitu. Jadi saat belajar dia sudah kebutuhan akan atensi itu sudah tercukupi gitu. Yang kedua, kita bisa berikan perhatiannya itu secara terjadwal gitu. Jadi kalau misalnya waktu, misalkan kira-kira waktu anak ini ngerjain itu kita sejam kayak gitu. Nah, maka kita tuh bisa buat jadwal untuk kita setiap 10 menit kita tuh ngecek anak kita. Tapi nggak harus selama sejam itu full, tapi dijadwalkan misalkan setiap 10 menit kita tanya anaknya kayak lagi ngapain, oh gimana, kayak gitu, atau dipuji, kayak gitu. Jadi proaktifnya di situ. Atau bisa juga yang terakhir adalah menawarkan hal yang lebih menarik gitu, hal yang menyenangkan yang membuat anak itu perhatiannya tuh teralih bukan ke si orang tua, kakak, adik atau siapapun itu, tapi ke hal yang baru ini. Jadi misalnya bisa ditawarkan kegiatan baru yang dia suka, atau misalnya ditawarkan makan sesuatu yang dia suka, kayak gitu. Jadi ditawarkan ke suatu hal yang lain gitu. Itu adalah caranya untuk menurunkan kebutuhan anak akan perhatian. Gitu. Oke. Selanjutnya, ini yang paling banyak adalah escape. Jadi anak itu kalau misalnya masalah perilakunya karena ingin menghindari tugas. Tuh. Ini kalau konteksnya belajar di rumah paling banyak ya biasanya. Gitu. Jadi dalam mengurangi keinginan anak untuk kabur dari tugas, yang kita pikirin tuh kenapa sih si tugas ini tuh begitu aversifnya gitu buat anak? Apa karena itu membosankan? Apa memang itu terlalu sulit? Atau memang terlalu lama?
kayak gitu. Dan ini tuh kalau misalkan kita udah mulai, kalau makan kita tahu kayak ini apa ya yang membuat anak ini nggak mau disuruh kerjain tugas ini, kita bisa menggunakan strategi-strategi yang cocok gitu. Oke, selanjutnya langsung ke strateginya. Yang pertama adalah menggunakan hal yang disukai anak. Ini cocok untuk anak yang kayak ngerasa tugasnya ini tuh ngebosenin, nggak ngerti ini tugasnya tuh pentingnya buat saya tuh apa gitu. Kayak gitu. Jadi caranya dengan memodifikasi materi belajar, merubah instruksi dan materinya menjadi lebih menarik. Gimana caranya? Ini caranya. Bermakna buat anak itu sangat terkait sama pengetahuan kita. Anak kita tuh sukanya tuh apa sih gitu. Nah, salah satu hal yang kita bisa masukkan ke dalam materi tapi juga belajar adalah tokoh-tokoh kartun kesukaan anak gitu. Jadi mungkin misalnya kayak buat anak itu lingkaran-lingkaran ini tuh membosankan gitu. Tapi dia suka SpongeBob. Kalau misalkan dia ngeliat SpongeBob, dia at least kayak tertarik gitu untuk ngeliat kayak gitu. Jadi ini bisa contoh yang bisa dilakukan kayak gitu. Ini misalkan contohnya tugas berhitung. Selanjutnya tugas emosi gitu. Kalau misalkan hanya ngeliat gambar lingkaran yang sedih, mungkin membingungkan, bukan membingungkan ya, tapi kayak ya itu tidak menarik buat mereka gitu. Coba diganti dengan kayak tokoh kartun yang mungkin dia suka, yang kita tahu emosinya menggambarkan hal yang sama gitu. Oke. Nah, ini contoh lainnya. Ini contoh datasheet kayak gitu. Kalau makan tugas. Ini contoh modifikasi instruksi supaya lebih menarik kayak gitu. Sebenarnya tugasnya adalah mencari huruf yang seharusnya kapital gitu. Tapi mungkin agak buat anak, kenapa sih aku tuh harus mencari huruf kapital gitu, why gitu. Coba kalau misalkan kita ubah, misalkan anak ini suka sama princesses, terus kita ubah, bantu Rapunzel, Belle, dan Ariel mencari huruf yang seharusnya kapital kayak gitu. Oke. Itu modifikasi material. Selanjutnya itu bagian dari modifikasi material. Selanjutnya kita masuk ke membuat struktur belajar. Nah, struktur belajar ini penting karena membuat anak itu paham kalau misalkan kebanyakan dari mereka itu tuh merasa tugas itu memang sudah mungkin dengan pengalaman belajar, dengan ada hal yang memang secara dasar tidak menyenangkan kayak gitu. Jadi mereka sesenang-senangnya pun nggak akan tugas ini lebih menyenangkan daripada kayak nonton video game gitu, atau misalnya main Lego atau main bola gitu. Jadi struktur belajar ini membantu mereka untuk paham kapan ya tugasnya selesai kayak gitu, atau misalnya struktur itu membuat mereka tuh apa sih ini tugas lagi terus apakah ada something yang bisa saya dapatkan kayak gitu. Nah, membuat struktur itu bisa dilakukan dengan membuat jadwal dan reminder gitu. Jadwalnya kegiatannya apa, reminder waktunya berapa lama, kayak gitu. Terus juga aturan, kayak gitu. Terus struktur ini juga membantu saat transisi antar kegiatan, kayak gitu. Lanjut, kita langsung masuk ke si tipsnya. Oke. Tips yang pertama adalah menggunakan... Bu, transisi bisa dijelasin nggak tadi? Oke, boleh. Oke. Transisi itu maksudnya berperpindahan antara satu kegiatan sama kegiatan lain gitu. Jadi misalnya dari belajar matematika ke belajar bahasa Indonesia, habis itu istirahat, habis itu ke belajar lagi. Nah, di antara tugas itu kan ada waktu persiapan perpindahan tuh ya, atau entahlah bergerak, entah merapikan, entah jadwal baru. Nah, itu namanya transisi gitu. Itu yang namanya transisi. Tapi nanti akan dibahas, ada lagi pembahasan lebih jelasnya tentang si transisi di slide nantinya. Aku lanjut ya. Oke, visual schedule. Jadi memberikan jadwal yang membuat mereka yang kayak bentuknya tuh rata-rata tuh visual. Jadi kayak dari bisa gambar, kayak dari mungkin gambar-gambar teks kayak gitu. Gambarnya itu yang penting merepresentasikan jadwalnya
gitu. Dan gambarnya itu ya apa, gambar yang bagus adalah gambar yang dimengerti anak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mungkin terbiasa dengan gambar-gambar sederhana, silakan gunakan. Kalau anaknya lebih suka gambar-gambar yang kartun atau seperti apa, itu silakan digunakan. Yang penting disesuaikan sama kayak butuh sama kemampuan dan kayak preferensi anak gitu. Tapi ya bisa juga jadwalnya kalau nggak harus bentuk dalam nggak harus bentuknya gambar, bisa juga punya tulisan kayak gitu. Karena kadang tulisan itu kalau misalkan sudah membuat mereka paham kalau oh aku tuh hari ini nggak akan cuman belajar kartu sama game gitu, tapi aku akan mendapat break iPad. Itu cukup untuk memberikan struktur yang baik untuk mereka belajar kayak gitu. Jadi ini tuh fleksibel, bisa diperkenalkan sesuai sama level kemampuan anak. Saat saya kerja di preschool pun, saat hari pertama belajar pun, apakah walaupun anak itu misalnya baru pertama kali masuk sekolah dan belum punya kemampuan, kita sudah mulai memperkenalkan struktur gambar ini gitu. Dan ini tuh bisa diperkenalkan. Kalau makan ini kan contohnya kan ada kayak 5 jadwal, terus ada yang 12 jadwal. Sebenarnya sesederhana itu 2 jadwal pun cukup kayak gitu. Biasanya jadwalnya tuh misalkan first then, yang pertama kamu ngelakuin ini, yang kedua kamu ngelakuin ini kayak gitu. Jadi sesimpel itu, bisa dibuat lebih simpel, nggak harus banyak gitu. Terus yang menurut saya penting adalah saat ini kan sebuah tools ya, alat untuk membantu anak belajar. Ini tuh perlu diperkenalkan supaya dengan cara yang memberikan pengalaman positif saat anak melihat si visual ini gitu. Karena yang terjadi dulu saat saya pertama kali memperkenalkan ini, kok pakai visual schedule tapi nggak membantu anak untuk belajar gitu. Dia malah aversif melihat visual schedule yang saya buat. Setelah saya lihat, oh iyalah dia aversif. Soalnya di visual schedule-nya itu tuh isinya tuh kayak tugas aja gitu. Tapi nggak diselangi dengan pilihannya dia gitu. Jadi tipsnya saat memperkenalkan visual schedule, dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan buat mereka. Kayak gitu. Jadi pilihannya anak kayak gitu. Contohnya apa? Aversif, tolong terangin Bu. Aversif itu menyebalkan, membuat tidak senang, perasaan yang membuat tidak senang, kayak gitu. Jadi tadi aku sampai tipsnya. Tipsnya itu jadi dibuat dengan pertama kali itu dengan kegiatan yang menyenangkan kayak gitu. Jadi pun saat saya memperkenalkan si visual schedule dengan anak murid saya masih preschooler yang baru masuk pun, kegiatannya tuh memang 2 kegiatan yang dia suka gitu. Misalkan yang pertama, jadwal pertama main Lego, yang jadwal keduanya main boneka kayak gitu. Jadi dia tuh punya motivasi untuk melihat si visual schedule-nya gitu. Dia tahu, oh di visual schedule ini ada kegiatan-kegiatan yang saya suka gitu. Gitu. Jadi kalaupun anaknya sudah bisa memilih, kita bisa tanya gitu, kayak kamu mau ngelakuin apa dulu nih gitu. Misalnya main Lego. Oke, kalau main Lego selanjutnya pilihan ibu ya. Pilihan ibu misalnya baca 1 kalimat. Di situ pilihan kamu apa lagi? Mau lanjutan Lego? Oke, main Lego. Lanjutlah main Lego. Sebenarnya pilihan ibu lagi ya, baca kalimat yang kedua. Habis itu yang terakhir, misalkan pilihan anak lagi. Ini tuh jadi anak itu tuh ngeliatnya tuh kayak, oh oke, dia tahu gitu. Tugas si baca kalimat ini tuh nggak akan berlangsung selamanya. Dan dia tahu kalau di jeda-jeda itu, dia ada waktu istirahat untuk melakukan kegiatan yang dia suka. Gitu. Selanjutnya, berikan reminder, kayak berapa lama dia akan melakukan itu. Jadi dia tahu, anak itu tahu berapa lama dia ngerjain tugas, kayak gitu. Bentuknya tuh fleksibel sesuai kemampuan anak. Kalau memang anaknya memang sudah bisa melihat jam, bisa pakai jam, kayak gitu. Kalau misalkan anaknya belum paham jam, gitu, mungkin kita sering bilang kayak, oke, 1 menit lagi ya kita ngerjain ini. 1 menit tuh sesuatu yang bisa jadi abstrak buat mereka. Jadi bisa dikasih, ini ada alatnya yang untuk
visual schedule yang ada kotak warna merah ini, kayak gitu. Kalaupun kita nggak punya itu, salah satu cara yang saya lakukan adalah pakai sticky notes gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalkan, oke, 5 menit lagi ya. Oke, kamu ngerjain kalau misalkan 10 menit udah berjalan, kamu ambil yang nomor 5, terus 4, 3, 2, 1, kayak gitu. Jadi dia bisa se-fleksibel itu pembuatan si reminder-nya ini sesuai sama kemampuan anak. Terus reminder ini penting untuk transisi jadwal gitu. Saya mungkin dari tadi kayak ngomong transisi jadwal karena pengalaman saya tuh banyak sekali masalah perilaku saat transisi jadwal. Jadi ini dear to my heart lah tentang si transisi ini. Jadi karena dengan si reminder ini dia mempersiapkan anak untuk tahu aku habis ini selesai mau pindah ke jadwal lain gitu. Oke, hati-hati saat transisi. Jadi yang pertama, reminder ini tuh penting untuk membuat anak tuh siap-siap akan perubahan gitu. Jadi salah satu yang saya pahami dengan kekhususannya, banyak dengan anak dengan autisme itu memang kurang suka dengan perubahan dan transisi ini. Kayak gitu. Jadi si transisi ini tuh penting, si reminder itu penting untuk memberitahu mereka kayak, waktu ini udah selesai, aku udah siap-siap. Kayak gitu. Selain itu, hal yang bisa dilakukan saat memberikan reminder adalah beritahu kayak kita tuh mau kemana dan ngelakuin apa. Kayak gitu. Misalkan kayak 5 menit lagi kita mau ke library ya, mau ke perpustakaan ya, kayak gitu. Nanti di sana baca buku, kayak gitu. Jadi anaknya udah siap-siap, gitu. Terus banyak yang terjadi tuh masalah perilaku saat transisi itu dari hal yang menyenangkan ke hal yang nggak menyenangkan, kayak gitu. Misalnya anak itu dapat jadwal break main iPad di kamar, atau dia dapat jadwal break main di luar, gitu. Habis itu transisi selanjutnya dari jadwal break di luar adalah masuk ke rumahnya gitu. Dia udah tahu masuk ke rumahnya tuh dia akan belajar gitu. Jadi yang terjadi adalah saat dibilang kayak, oke, 1 menit lagi waktunya masuk ke rumah ya, tantrum, marah-marah kayak gitu, nangis nanti ya itu habis itu panjang kayak gitu. Jadi kita mengubah kalau kita udah tahu ada kesulitan si anak untuk melakukan transisi dari satu jadwal ke jadwal lain, jadi kita bisa beri kegiatan transisi gitu. Memberikan kegiatan transisi itu jadi kayak makan. Daripada kita bilang, oke, 1 menit lagi kita masuk ke rumah ya, kita tuh kasih kegiatan transisi yang dimana dari dia melakukan hal yang disenangi, saat masuk ke rumah dia melakukan hal lain yang juga menyenangkan buat dia gitu. Misalnya bisa dibilang habis masuk sampai rumah kita kayak makan snack kayak gitu. Jadi kita bilang kayak misalkan sama Dimas gitu. Dimas 1 menit lagi selesai ya main ayunannya, terus kita mau masuk ke rumah mau makan snack nih kayak gitu. 1 menit lagi makan snack ya kayak gitu. Jadi dikasih kegiatan yang senang. Jadi dia tahu kayak aku berpindah ke ini akan hal yang menyenangkan buat aku kayak gitu. Kalau kegiatannya berpergian, yang membantu adalah kadang-kadang kalau misalkan ini konteksnya tuh di sekolah ya. Jadi kalau di sekolah kan suka bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Dari sekolah dari kelas ke perpustakaan, dari halaman ke kelas, ke toilet, kayak gitu, banyak kegiatan berpindahnya gitu. Jadi hal yang bisa dilakukan adalah membawa anak itu untuk yang masih, biasanya ini terjadinya untuk anak kecil, untuk anak yang di preschool itu, mereka boleh bawa mainan yang dia suka selama jalan itu, selama mereka berpindah gitu. Yang kecil aja kayak misalnya kayak action figure, kayak gitu, itu bisa dibawa. Kayak misalnya boneka kecil, atau misalkan Play-Doh, itulah yang membuat dia kayak merasa si perpindahan ini lebih menyenangkan, kayak gitu. Selanjutnya, yang banyak terjadi saat transisi adalah karena mereka tuh belum selesai sama kegiatannya. Jadi kita bisa kasih kesempatan mereka untuk mengontrol sebagian situasi, kayak gitu.
kalau kita tahu nih anak ini lagi asik ngerjain tugas bahasa Indonesia gitu. Habis itu semenit lagi tugas matematika kayak gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu kalau makan emang itu tidak wajib banget untuk kayak harus berpindah saat itu juga, kita bisa kasih tahu kayak semenit lagi tugas bahasa Indonesia, tapi kalau kamu mau waktu tambahan kamu bisa bilang 1 menit lagi gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi kasih mereka untuk mengadvokasi waktu dan juga untuk kayak menyelesaikan apa yang diselesaikan kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah memberikan aturan. Kayak gitu. Aturan ini penting untuk ngasih tahu anak ekspektasi belajarnya itu apa sih gitu. Jadi yang sering terjadi itu kadang-kadang kalau makan lagi di konteks belajar itu, misalkan anak itu belajar gitu, belajar sendiri, terus tiba-tiba dia lari-lari keluar, tiba-tiba dia keluar aja, terus nanti misalkan gurunya marah gitu, kok kamu lari-lari sih, apa namanya ini gitu. Tapi sebelumnya mungkin guru itu nggak ngasih tahu ke anak, kayak misalkan ini loh ekspektasinya kamu nyelesain tugasnya sampai selesai, nanti kalau kamu udah selesai, kamu boleh misalnya dapat break ke halaman, kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi state di awal ekspektasi ibu itu apa? Ini adalah contoh nyata dari salah satu klien tentang ekspektasi saat belajar terapi ABA via telehealth gitu. Jadi yang pertama doing whole body listening, habis itu menjawab dengan suara yang jelas, tidak yelling. Terus itu ask break when needed, kalau boleh minta istirahat, kalau mau. Habis itu ngomongnya bergantian sama have fun. Itu adalah salah satu contoh rules-nya. Gitu. Rules-nya, jadi supaya efektif, itu nggak sebanyak banyak. Jangan lebih dari 5. Itu yang penting, habis itu selanjutnya konsisten. Jadi, kita itu saat memberikan KO, rules-nya adalah kamu nggak boleh yelling gitu. Jadi jangan saat anak itu yelling saat belajar, kita itu memberikan respon yang kayak baik gitu. Misalnya kita bisa misalkan anak itu kayak misalkan anak itu jawabnya sambil teriak kayak gitu. Kita bisa kayak ulangi dengan kayak konsisten bilang kayak coba lagi tapi pakai just right voice, suara yang cukup cukup jelas, tidak berteriak kayak gitu. Habis itu adil. Kalau misalkan anak itu mau istirahat ya dia boleh kayak gitu. Habis itu diajarkannya dengan pengalaman positif gitu. Jadi kalau misalkan anak itu kayak melakukan si rules ini, kita bisa kasih reinforcement. Jadi misalnya kita lihat murid kita itu misalkan jawabnya dengan suara yang baik kayak gitu. Habis itu dia badannya tubuhnya tenang kayak gitu. Maka kita bisa misalkan kasih kayak pujian atau token kayak gitu. Terus rules ini tuh juga fleksibel. Kalau misalnya rules belajar saat sama Miss Kunti, rulesnya ini. Tapi mungkin kalau makan lagi olahraga atau di luar, rulesnya beda gitu. Misalnya harus bersama dengan orang tua atau itu. Jadi kayak bisa dibuat fleksibel. Selanjutnya adalah menawarkan pilihan. Ini adalah juga cara yang mudah, tapi menurut saya sangat efektif untuk mengurangi masalah perilaku untuk terutama anak yang suka mengontrol situasi kayak gitu. Dan jadi anak itu merasa punya kontrol dan jadi dia lebih mau melakukan instruksi kita kayak gitu. Seringkali tuh kayak kita tuh dia tugasnya tuh ini, nggak ada pilihan lain kayak gitu. Jadi misalnya yang kita bisa berikan pilihan adalah penjelasan adalah dengan kayak kapan, pakai apa, dengan siapa kayak gitu. Misalnya kayak, nah kamu sejam lagi harus gosok gigi ya gitu. Kamu mau gosok giginya sambil ibu temenin atau sambil bawa boneka Barbie gitu. Misalnya kayak gitu. Terus kayak sejam, misalkan 2 menit lagi kita tuh harus latihan latihan membaca ini gitu. Kamu mau ngelakuinnya 3 menit lagi atau 5 menit lagi kayak gitu. Pakai apa? Kayak kita nih mau latihan nulis nih, kamu mau pakai pensil gambarnya unicorn atau pensil gambarnya jerapah gitu. Jadi itu pilihan yang bisa kita kasih, jadi mereka kayak gitu. Apalagi kalau makan si pilihan itu adalah
terkait sama hal yang mereka suka gitu. Itu biasanya cukup sukses. Selanjutnya, oke, ini selanjutnya adalah mengubah bagaimana instruksinya diberikan, kayak gitu. Jadi tujuannya sih supaya anak ini saat dengerin instruksi itu lebih senang. Jadi mereka itu lebih mengerti dan juga mau berpartisipasi, kayak gitu. Misalkan ini contoh-contoh yang saya lakukan waktu masih terapi EBS online, kayak gitu. Jadi daripada instruksi pertama, mungkin capek ya buat mereka untuk dengerin kita tuh ngasih guru tuh ngasih instruksi terus gitu. Mungkin lebih menarik kalau mereka memang bisa baca, itu instruksinya tuh tertulis. Kalau mereka nggak bisa baca, bisa pakai voice over. Voice over itu contohnya, jadi apa yang instruksi ibu taruh di Google Translate, terus suruh Google Translate-nya ngomong. Jadi mereka tuh kayak robot yang kayak instruksi kayak beda gitu, hal yang baru, robot ngasih saya instruksi kayak gitu. Bisa dicoba kayak gitu. Selanjutnya bisa buat instruksinya seperti game atau tantangan gitu. Ini ada 2 website yang cukup populer dan menarik untuk belajar online. Yang pertama Boomcards, Kahoot, silahkan di Google, banyak di YouTube. Saya juga masih belajar gimana cara bikinnya, membuat material di sini. Tapi ada di YouTube, di Facebook, banyak tutorial gimana cara membuat material dengan hubungan Boomcards dan Kahoot. Dan menurut saya so far sejauh ini 2 hal ini sangat membantu untuk membuat anak lebih tertarik untuk belajar. Itu. Yang kedua dengan behavior momentum. Behavior momentum dijelasin sedikit sama Jennifer. Aku akan bantu sedikit aja ngingetin. Jadi kita itu menggunakan instruksi yang mudah sedikit sebelum memberikan instruksi yang anak itu yang sulit biasanya untuk nurut gitu. Jadi kalau misalkan bentuknya dalam konteks ngerjain datasheet, biasanya itu yang dilakuin tuh kayak oke, sekarang tulis namanya, tulis nama, hebat, betul tulis nama. Oke, sekarang tulis angka 1 hebat. Oke, sekarang tulis kalimat A, kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kebiasaan itu kita membuat momentum positif di mana anak itu tuh percaya diri akan kemampuan mereka sebelum kita memberikan tugas yang agak sulit pada mereka gitu. Oke. Itu escape. Yang ketiga adalah tangible. Jadi tangible ini tuh fungsi perilaku di mana anak melakukan masalah perilaku karena dia ingin suatu barang atau aktivitas kayak gitu. Jadi misalnya anak yang maunya iPad terus, atau misalkan anak itu maunya kayak makan snack terus, atau misalnya dia kayak maunya ya main kegiatan yang dia suka terus gitu. Jadi sulit untuk melakukan tugas yang lainnya kayak gitu. Nah, gimana cara melakukan intervensinya? Jadi yang pertama kita kasih lihat di jadwal gitu. Kapan sih dia akan mendapatkan si barang atau aktivitas itu, kayak gitu. Kita pakai tools yang udah kita pelajari sebelumnya, bisa timer, bisa visual schedule, bisa visual first dance. Visual first dance tuh visual schedule yang cuma ada 2 gitu. Biasanya dipakainya first dance. Jadi isinya cuma kayak 2 kotak, nomor 1 sama nomor 2. Intinya nomor 1 adalah kegiatan yang dilakukan pertama, nomor 2 adalah kegiatan yang dilakukan selanjutnya, kayak gitu. Selanjutnya, jadi harapannya adalah dengan si visual dari jadwal kapan anak mendapatkan barang itu membuat dia itu tahu kapan dia mendapatkan barang dan tahu dengan cara apa, aku mendapatkan ini kalau aku udah selesai ngerjain ini, kayak gitu. Nah, ini adalah tips dari guru saya yang saya rasa juga cukup ampuh dari profesor saya, cukup ampuh untuk saat anak itu kayak ingin suatu barang. Jadi daripada kamu bilang no, nggak boleh, itu kamu bilang yes, terus kamu bilang kapan barang itu boleh gitu. Misalkan
anak itu bilang kayak, oh maunya iPad, mau iPad gitu. Jadi kamu bilang, yes, ya boleh iPad. Setelah tugas matematikanya selesai, nggak sabar nih, cepetan selesai, jadi kamu bisa dapat iPad. Yes, kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah si anak ini itu ada beberapa kasus yang saya lakukan ini, mereka tuh jadi kayak, hah, oh apa ya, karena kitanya tuh juga kayak positif sama mereka, kita nggak kayak menentang atau bilang kayak no nggak boleh gitu, kita jadi kayak ally-nya mereka gitu, jadi kayak sahabatnya mereka, jadi rekannya mereka untuk mendapatkan ini. Nah, biasanya mereka lebih kayak untuk lebih mau kayak, loh kenapa mereka marah-marah, orang aku bilang yes kok gitu, but when you do this, yes you can have it gitu. Nah, yang terakhir adalah fungsi automatic reinforcement, yaitu anak melakukan masalah perilaku karena ingin mendapatkan kesenangan sensori. Jadi kemarin tuh di presentasi Jennifer udah dibahas ya, sempat dibahas kalau anak, gimana anak-anak saat belajar online tuh yang dia pengennya bergerak terus, kayak itu seperti apa, kayak gitu. Kalau makan kita melihat anak ini memang punya kebutuhan sensor tertentu, ada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi yang pertama, memperkaya lingkungan dengan sensori. Jadi saat belajar, kalau memang Bapak Ibu tahu gitu dan juga dirasa tepat dan boleh, itu diberikan akses kepada sensor itu. Kayak gitu. Misalkan dia ada anak yang suka input dalam tubuh kayak gitu. Ada anak yang suka tangannya itu harus bergerak, harus fidgeting kayak gitu. Nah, itu diberikan selama tapi itu memang harus hati-hati karena memang pengalaman pun walaupun udah diberikan, kadang-kadang anak itu terlalu autofokus sama si barang itu. Jadi mungkin bisa diberikan kayak mungkin bisa kalau memang saat belajar anak itu nggak bisa fokus saat ada si fidget ini, bisa diberikan jadwal lagi. Jadi misalkan kayak beri kesempatan kayak kita bilangnya sensory break gitu. Jadi mungkin 5 menit untuk mereka ngelakuin kegiatan yang terkait untuk memenuhi kebutuhan sensorinya. Dan ini tuh individual, setiap anak berbeda. Contoh bentuknya, misalnya saat belajar duduknya tuh di bouncy ball. Dan ini tuh kebetulan ini tuh penelitiannya tuh legit. Emang ada penelitiannya mengganti kursi dengan alternatif chair, bisa bouncy ball, itu bisa membantu anak itu untuk menjadi lebih fokus dalam instruksi gitu. Jadi yang saya bayangin itu tuh bentuknya tuh jadi kalau anaknya masih kecil bisa bouncy ball-nya tuh ditaruh di satu kotak, jadi anak itu bisa duduk di bouncy ball-nya itu kayak gitu. Atau juga pakai squeezy toy, kadang-kadang mereka cuma butuh untuk kayak megang-megang barang, atau dengan selipati atau play-doh kayak gitu, atau dengan barang yang bergetar. Atau kalau makan di kelas dulu ada anak dia itu diagnosanya autisme dan ADHD, dan dia itu memang butuh banyak sekali input dalam belajar, jadi dia duduknya di rocking chair kayak gitu. Atau kadang-kadang salah satu bentuk sensor yang dibutuhkan adalah lingkungannya terlalu berisik buat mereka, maka bisa pakai headphone gitu. Oke, ini kebetulan selesai. Terima kasih banyak Ibu Kunti. Aduh, menarik sekali nih. Saya juga banyak yang saya pelajari hari ini.